Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kau mengatakan ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Masalah apa yang sedang dihadapi? Mohon maaf, Pak Guru. Akan saya sedikit jelaskan. Saya benar-benar tercengang mengetahui hal ini. Sebelumnya, mohon maaf Guru. Saya harus kembali ke perguruan. Ada yang harus saya urus. Baiklah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sal? Sebenarnya ada kesalahpahaman apa yang terjadi di antara kalian dengan Naswungo? Seperti ini, Maha Guru. Saya ingin mengecek kembali. Apakah kemarin malam Maha Guru itu menemui kami? Menemui kalian? Benar, Maha Guru. Saya baru saja turun gunung. Setelah saya melakukan penelitian dan pembacaan mengenai kitab-kitab yang berkaitan dengan ajian tulang wangi. Astagfirullahaladzim. Maksud dari kalian itu seperti apa? Maafkan kami, Guru. Maha Guru. Jadi seperti ini. Ini adalah sebuah kesalahan yang besar menurut saya. Namun, dikala itu saya benar-benar tidak bisa membedakan mana Maha Guru dan mana makhluk lain. Saya rasa malam itu saya bisa menyaksikan sendiri dari semua lapisan. Itu adalah Maha Guru yang menemui kami. Malam itu, tiba-tiba ada makhluk. Beliau berwujud hampir 100% persis dengan Maha Guru. Dari segi lapisan apapun, saya meyakini itu adalah Maha Guru. Beliau berpesan kepadaku. Beliau menceritakan telah membaca kitab mengenai melawan titisan tulang wangi. Makhluk itu bercerita, jika kau ingin melawan titisan tulang wangi, pergilah ke suatu keraton. Keraton itu berada di wilayah selatan, yaitu Keraton Jabing Selatan, di mana kau suruh mengambil sebuah pusaka. Pusaka itu bernama Ifrit 21, milik dari Nyai Ratu Bambangan. Maha Guru itu memang menyuruhku tidak masuk akal. Pertama, pusaka itu tidak bisa dipinjam secara baik-baik. Maka dari itu, kami disuruh untuk mengambil paksa. Dan fatalnya, kami sudah melakukan hal itu, Maha Guru. Diberi kitab, Mas. Hah? Sama diberi kitab. Kami juga diberi kitab sebagai penuntun ketika kita tersesat di dalam Keraton Jabing Selatan itu. Astagfirullah. Lalu di mana pusakanya? Apakah ini? Ini, Maha Guru. Ifrit 21. Nggih. Ini adalah pusaka kejayaan yang dimiliki oleh Keraton Jabing Selatan. Mama. Iya. Dan yang memegang pusaka ini adalah Nyai Bambangan. Iya, Kalian merebut secara paksa pusaka ini dari Nyai Bambangan. betul, Maha Guru. Sesuai perintah dari Tuan Guru. Kalian sampai datang ke dalam Keraton Jabing Selatan. Betul, Maha Guru. Kita ngambil secara diam-diam. Kami sedikit membuat kekacauan di sana.
Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah sebuah bahaya besar yang dihadapi oleh kalian. Selain kalian menghadapi titisan tulang wangi, yang saya herankan sampai detik ini, kalian masih bisa selamat dan masih bisa berkeliaran sampai malam hari ini. Memangnya ada apa, Maha Guru, di dalam keraton itu? Saya pastikan kembali kepada kalian. Kalian benar-benar masuk ke dalam keraton Japing Selatan. Benar, Maha Guru, kami meloncati sebuah pembatas atau benteng. Kami menyusup di suatu lorong ruangan. Di situ memang seperti terpajang sebuah foto-foto, lukisan-lukisan, Ya. penjaga-penjaga, serta kami memasuki sebuah tempat di mana di situ ada seperti wadah yang besar. Nyai Ratu sedang tertidur Ya. di situ memegang sebuah pusaka. Bahkan kami masih ingat posisi ratu itu ketika tertidur, Tuan Guru. Celaka yang sangat besar menghampirinya. Seperti ini manusia. Dari yang saya ketahui semenjak dahulu kala sampai detik ini, Keraton Japing Selatan adalah keraton yang memiliki penghuni begitu sadis, begitu kejam, dan haus akan sebuah darah. Tidak ada satupun manusia yang sudah memasuki keraton Japing Selatan itu bisa selamat ataupun keluar dari keraton itu. Berarti kami beruntung ya Tuan Guru. Di sisi lain kalian beruntung. Di sisi lain kalian dihadapkan sebuah bahaya besar. Bahayanya seperti apa, Maha Guru? Apakah mereka tidak akan tinggal diam dan menyerang kami? Itu sudah pasti. Karena keraton Japing Selatan tidak akan pernah membiarkan satu pun manusia yang sudah memasuki keratonnya itu keluar dengan selamat. Karena darahnya itu sangat berharga. Darahnya itu sangat-sangat diidamkan oleh Ratu Bambangan. Apalagi di bulan ini. Di bulan ini, Ratu Bambangan sedang gencar-gencarnya, sedang haus-hausnya akan sebuah darah dari manusia. Bulan apa yang itu? Sulisa. Oh, Sulisa. Benar sekali. Saya ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian yang sudah memasuki keraton Japing Selatan itu, darahnya sudah diambil sedikit oleh pihak mereka? Tidak ada Tuan Guru. Darah. Benar sekali. Kami keluar dengan selamat, tidak ada yang diambil darahnya oleh mereka. Iya. Betul, Maha Guru. Ya memang sempat terjadi kekacauan, kita sempat ketahuan, namun tidak sampai diambil darahnya, itu tidak. Tidak mungkin. Kalau bau-bau terus saya ngeludah tak? Iya. Ya ludah paling ludahnya Bau Marcel. di sana itu apa? Ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat tidak mungkin. Bahwasanya manusia memasuki keraton Japing Selatan, namun darahnya tidak diambil oleh pihak mereka. Sumpah Tuan Guru, kami nggak ada yang diambil darahnya oleh mereka. Waktu kamu dapat serangan itu kan juga kan nggak keluar darah kan? Nggak ada yang keluar darah Tuan Guru. Tuan Guru. Kami keluar dengan lancar-lancar saja. Memang ada hambatan, cuman hambatan itu berhasil kami lewati. Iya.
Bagaimana mungkin Nyai Bambangan Iya. membiarkan mangsanya itu bebas begitu saja. Mangsanya berkeliaran begitu saja di keraton. Sukun juga masuk, Sukun. Iya, teman kami yang hari ini tidak berangkat pun dia baik-baik saja, Baik tidak saja. ada yang diambil darahnya. Sumpah Tuan Guru. Apakah boleh kau ceritakan bagaimana kejadiannya di dalam keraton Jabeng Selatan? Oh, jadi seperti ini Tuan Guru. Setelah Tuan Guru memberikan perintah terhadap kami langsung bergegas ke sana dengan gambaran yang sudah ditampilkan oleh Tuan Guru. Sesampainya kami di tempat itu, kami menemukan sebuah gerbang. Kami masuk ke dalam. Setelah beberapa langkah dari perjalanan kami awal, itu kami memang bertemu dengan salah satu penghuni dari keraton tersebut. Beliau berpakaian berwarna putih, sempat menegur kami karena manusia datang ke keraton tersebut. Namun makhluk itu berhasil kami kalahkan Tuan Guru. Setelah lika-liku kami sempat berputar-putar di satu tempat dan tidak berpindah sama sekali. Seolah-olah kami diputar-putar di tempat itu. Namun setelah itu kami berhasil menemukan Ratu Bambangan yang sedang tertidur. Tidurnya itu dia beralaskan sebuah daun kering, jerami, dan di tidurnya dia memegang pusaka ini Tuan Guru, si Ifrit 21. Jingkong pistol. Ya, kami sedikit mempengaruhi Ratu itu dan kami berhasil mengambil secara diam-diam. Setelah itu kami sempat ketahuan sama salah satu penjaga di keraton tersebut. Kami melakukan perlawanan. Kami sudah mengatakan bahwasanya kami mau pinjam sebentar, nanti dikembalikan lagi. Namun mereka tidak mau tahu. Lalu kami serang balik, dia kalah. Apakah di antara kalian di dalam pertarungan itu ada yang terluka? Aman Tuan Guru, Aman ke? nggak memar sedikit pun dari kami. Saya sempat keseret. Ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin sekali. Oh iya, mohon maaf Tuan Guru, saya motong pembicaraannya. Yang Mas Ganang ini memang sedikit kebentur terlempar ke bentur kayu. ketika ada pertikaian. Biar saya melihatnya. Nah ini di jidatnya. Innalillahi. Apa Mas? Celaka. Ini benar-benar celaka manusia. Tahu? Gimana maksudnya Mak Guru? Jelas. Luka yang ada di kepalamu itu, darahnya sudah keluar dan bercampur. Dan di sini, dari apa yang saya ketahui, bagi siapapun darahnya yang sudah tercampur di dalam keraton Jabeng Selatan, di dalam 3 ataupun 5 hari, dia akan mati. Aja marah-marah, sih maksudnya gimana? Tuan Guru lah, dan Tapi di sini saya juga masih merasa heran. Kenapa kalian bisa keluar dengan bebasnya begitu leluasa? Bahkan sampai detik ini, kalian masih berkeliaran memegang pusaka Ifrit 21 ini tanpa halangan, tanpa halauan satu pun. Nah, setelah saya terlempar, saya menabrak sebuah kayu. Jujur Mak Guru, di situ saya tidak sadar. Tiba-tiba ada sosok nenek yang menyadarkanku dan memberiku minum. Setelah itu menyuruhku dan menunjukkan jalan keluar dari keraton itu. Betul. Nah, setelah itu saya keluar Mak Guru, dan saya memberikan pesan terhadap nenek itu, tolong selamatkan teman saya. Teman saya ada 3 orang di dalam sana
Jangan menyebutkan nama-nama mereka. Akhirnya kami semua selamat. Ya, Nenek siapa itu? Nenek Rasem namanya. Namanya Nenek Rasem. Nenek Rasem. Ya, dia juga ada di dalam keraton tersebut. Memang sudah tua, tapi dia yang menunjukkan jalan untuk keluar. Tadinya kami sempat bingung di dalam keraton, Tuan Guru. Saya tidak pernah mendengar nama Nenek Rasem itu berada di dalam keraton Cabeng Selatan. Sebenarnya siapa Nenek Rasem itu? Apa hubungannya? Apa kaitannya? Sampai-sampai menyelamatkan kalian. Kami tidak tahu Nenek Rasem itu siapa, tapi dari penuturannya dia seolah-olah mengerti tentang Cabeng Selatan. Cabeng Selatan dan Ratu Bambangan. Karena dia sempat mengatakan Ratu Bambangan itu memang haus akan darah untuk kecantikan ya gitulah. Ya terus siapa Nenek Rasem itu ya? Ya Nenek Rasem. Ya Nenek. Nenek Rasem. sosoknya tua. Iya tua. Siapa sebenarnya makhluk itu? Saya benar-benar penasaran. Kenapa Nenek Rasem bisa membantu kalian Bingung. sampai kalian bisa terbebas, sampai bisa kalian terhindar dari masalah yang begitu besarnya. Hah? Ini mah guru? Ya itu Tuan Guru. Ini yang menyelamatkan saya. Assalamualaikum. Kami. Wah, Assalamualaikum. Nenek Rasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini nenek yang menuntun saya dan menunjukkan jalan keluar terhadap saya. Kenapa Tuhan menyebutkan nama saya Nenek Rasem? Kenapa bingung? Siapa sebenarnya dirimu? Nenek Rasem. Kau hanya merubah wujudmu menjadi sesosok nenek-nenek. Saya Nenek Rasem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu mah guru Gedang Keleh yang menuntun saya dan menunjukkan jalan keluar. Betul. Saya penasaran dengan makhluk itu. Sebenarnya siapa makhluk itu? Kenapa sih wujudnya bukan nenek-nenek apa mah guru? Bukan. Sosok aslinya bukanlah berbentuk nenek-nenek seperti itu. Dari penggambaran saya, seperti dari bangsa kerajaan. Namun saya tidak paham. Tuan Guru. Tunggu dulu. Kenapa di saat kedatangan Nenek Rasem dan kepergiannya, hati saya merasa sejuk dan saya melihat ada sebuah cahaya di kantongmu itu. Apa saja yang kau bawa di dalam kantong itu? Senternya nyala nih mas, senternya. Iya. Coba kau keluarkan. Biasa Nanti ini mas. mantap ya. Ini tembakau Tuan Guru. Ini api. Cincin mah guru. Senter cincin. Bukan itu. Saya nggak bawa senter enggak. Apa sih? Enggak. Oh koin. Oh, koin. Ini koin Tuan Guru. Mana koinnya? Saya bawa koin wafak 1000 dinar.
handphone, korek. Koinnya di sini nih belakang. Di tas hitam biasanya saya. Cuma tas ini tidak bawa. Bagus loh, di tas hitam koinnya. Lah, itu Tuan Guru. Ada sesuatu di dalam kantong itu. Sebentar Mas Guru, biar saya cari. Wah ini Mas Guru. Bukan. Hah? Siapa? Bolehkah saya melihatnya? Ini bukan. Kau mendapatkan ini. Ya, Ya. dari yang sebuah ya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Bahkan ini sudah diaktifkan. Sudah, Mas. Sudah. Terus bukan itu siapa? 1000 dinar itu Ini berbeda dari yang tadi, yang saya rasakan. siapa? Ini memang sesuatu hal yang baik. Ini apa Mas Guru? Coba lihat. Hilangnya. Hiji. Benar sekali. Manik Cakra dari Pajajaran. Berarti dia adalah salah satu prajurit ataupun pasukan dari Pajajaran yang menyamar menjadi sesosok nenek-nenek. Seperti itu. Kau mendapatkan ini dari mana? Waktu itu saya lagi mencari teman saya di Pasundan. Tiba-tiba saya dikasih hadiah ini, Mas Guru. Biar saya bukakan, Mas Guru. Jadi saya mendapatkan ini sudah 1 minggu yang lalu. Manik Cakra Pajajaran. Ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Begitu berharga malah jika memang ini dimiliki oleh saya ataupun manusia yang lainnya. Berarti merek itu berasal dari ini. Apakah kau tidak tahu manfaat ataupun kegunaan dari ini? Ya saya tidak tahu, beliau tidak menceritakan apapun. Inilah yang menentukan keselamatan yang kalian terima dan kalian bisa terbebas dan lepas dari keraton Japeng Selatan itu. Apakah kau ingin mengetahuinya? Ya, tentunya Mas Guru. Manfaat dari Manik Cakra yang berasal dari Pajajaran. Tuah-tuahnya begitu bermanfaat. Saya akan memohon izin terlebih dahulu. Silahkan Mas Guru. Kamu nggak tahu saya mendapatkan di mana ya Mas Lulus? Mau jalanan. Ya, waktu saya ke nolongin Baiklah, temen di... saya akan menjelaskannya. Terima kasih. Jadi seperti ini manusia. Saya akan menjelaskan mengenai apa sebenarnya manfaat dari Manik Cakra Pajajaran. Dengarkanlah baik-baik. Baiklah Mas Guru. Jadi seperti ini manusia. Jika kalian ingin mengetahui apa sebenarnya Mustika Manik Cakra itu. Mustika Manik Cakra yang tuahnya itu bisa meliputi segala hajat. Jadi bisa dibawa ke urusan harta, tahta, wanita, perlindungan, penyembuhan, dan juga penyerangan balik. Itu semua bisa sesuai kebutuhan dari sang pemiliknya. Karena pembuatan Manik Cakra Pajajaran itu dibuat dengan pakem tabarok, menggunakan kosam arjia
Asmanabilut, Asmanatsum, serta Asmasyadatil Mujarab secara bersamaan. Sehingga mengandung banyak sekali barokah, kosam, dan asma kuno yang diwiridkan ribuan kali serta disempurnakan dengan pakem Nuswantoro. Sehingga terlahirlah sebuah mustika Manik Cakra Pajajaran yang bisa dikatakan sebagai puncak dari mustika tertinggi yang dibuat dengan segala pakem dan kebaikan ilmu yang telah Tuan Raja Pajajaran amalkan. Namun, perlu kalian ketahui, siapapun yang memegang mustika ini, ujiannya adalah kesabaran. Karena mustika itu bisa digunakan untuk kebaikan dan kejahatan, tergantung isi hati dari pemiliknya. Dikarenakan apa yang dirasakan di dalam hatinya akan terhubung secara langsung kepada tuah dari Manik Cakra Pajajaran itu. Jadi tuahnya akan bekerja tanpa perintah dari pemiliknya. Selain itu, mustika ini itu bisa digunakan tanpa harus perawatan. Ini hanya kita simpan saja, maka sang pemiliknya akan secara langsung terhubung dengan mustika Manik Cakra Pajajaran. Berarti nenek itu yang menyelamatkan saya dari serangan Nyai Bambangan itu, Mahaguru. Benar sekali. Dan nenek itu berasal dari mustika ini yang dengan sengaja melindungi saya. Maksudnya seperti itu, bagaimana, Mahaguru? Jadi seperti ini manusia. Simpanlah. Mustika itu berhubungan langsung, berkaitan langsung, secara alami dengan seluruh penghuni Pajajaran. Jika sang pemilik sedang merasakan sesuatu hal yang tidak beres, sesuatu hal yang merasa dia terancam ataupun dalam kondisi yang mendesak, maka dari pihak Pajajaran akan merasakan hal yang sama dan akan mengirimkan beberapa pasukannya untuk melihat kondisi yang sedang terjadi. Jika memang kondisi itu begitu sangat darurat, itu bisa membawakan ribuan pasukan Pajajaran untuk membantunya. Jika itu permasalahan dalam segi kesehatan, dia akan menuntun keluarganya untuk mengarahkan ke tempat di mana obat itu berada. Jika ada orang yang jahil, jika ada orang yang tidak suka
maka dia akan mengembalikan kiriman-kiriman. Namun di sini itulah saya akan mengingatkan sekali lagi kepadamu. Mustika itu ujiannya hanyalah kesabaran. Karena jika mustika itu dipegang oleh makhluk yang memiliki hati yang jahat, maka celakalah bagi mereka yang menyakitinya. Tanpa memerintahkan, Langsung berangkat sendiri. sang pemilik jika di dalam hatinya merasa jengkel, Sakit hati. merasa sakit hati disakiti oleh orang itu, maka orang itu bisa saja besok akan terluka. Jadi berbijaklah dalam melakukan sesuatu hal. Berbijaklah dalam berpikir. Berbijaklah dalam menenangkan hati. Alhamdulillah. Berarti Gusti Allah masih menyayangi saya melalui perantara dari Mustika Pajajaran. Ya. Dan sekarang saya tidak terheran-heran. Kenapa pihak dari Keraton Cabeng Selatan itu tidak ada yang berani langsung menyerang, bahkan meminta darah kalian. Mereka merasa ketakutan. Mereka merasa khawatir bahwasanya kekuatan mereka tidak mampu melawan Pajajaran. Kau sungguh beruntung. Kau sungguh-sungguh sangat beruntung. Kau bisa dilindungi, diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kau benar-benar disayangi oleh saudara-saudaramu dari pihak Pajajaran. Amin. Amin. Jika ada saudaramu yang memegang mustika Manik Cakra Pajajaran itu, ingatkanlah. Berbijaklah dalam bersikap. Berhati-hatilah jika dia sedang memiliki masalah dengan orang. Mustika ini adalah puncak apa tadi Mas? Mustika itu adalah puncak tertinggi dari bentuk mustika. Tidak ada mustika yang melebihi tuahnya dari mustika Manik Cakra Pajajaran. Tuah-tuahnya dari mustika Manik Pajajaran itu segalanya ada di dalamnya. Ada di dalam itu. Dari segi harta, tahta, wanita, perlindungan, penyakit, bahkan bisa melukai, mengembalikan. Itu semua disesuaikan dengan hati yang diinginkan dari pemiliknya.